البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik, masih pembacaan beberapa ayat. Wa qala ta'ala wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Dan nanti orang-orang yang bertakwa akan dijauhkan dari api neraka yang menyala-nyala itu, yang bergejolak, narong taladha. Baik, kemudian ayat setelahnya menjelaskan ayat sebelumnya. Memang ayat itu saling menjelaskan dan seterusnya. Apa itu orang yang bertakwa? Siapa itu orang bertakwa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang memberikan hartanya untuk mensucikan diri, menyucikan diri, untuk menyucikan. Baik, maf'ul bihnya kita tidak sebutkan dulu karena ayatnya tidak menyebutkan maf'ul bih. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dalam keadaan tidak ada seorang pun yang memiliki piutang jasa pada orang yang memberikan harta tadi, orang yang bertakwa tadi, untuk piutang tadi itu dibalasi. Untuk apa? Balas jasa. Illa btigha'a wajhi rabbil a'la. Illa di sini adalah apa? Istitsna munqati. Hanya saja dia melakukan itu karena memang ingin mencari wajah Allah yang tertinggi. Wala saufa yarda, dan nanti dia akan ridho. Baik. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang celaka, Allah taala menyebutkan orang-orang yang berbahagia. Ini dalam ilmu sastra Quran dikirakan apa itu izdiwaj. Izdiwaj yaitu apa? Berpasangan. Ada tarhib, ada targhib juga. Orang yang dijauhkan dari neraka adalah orang yang paling bertakwa. Kenapa tidak mengatakan taqi, tapi atqa, yang paling bertakwa? Karena apa? Yang paling pasti terjamin selamat dan jauh dari neraka adalah yang paling bertakwa tentunya. Yang takwanya kurang, yang takwanya cacat, maka apa? Boleh jadi dijauhkan, boleh jadi dekat tapi tidak sampai masuk, boleh jadi masuk lalu dikeluarkan. Tapi yang dijamin dijauhkan, memang jauh, adalah yang paling bertakwa. Karena diambil dari wiqayah, memang apa? Dia terlindungi dari neraka. Dan makanya Allah Ta'ala menyebutkan yang paling baiknya, yaitu yang paling bertakwa. Baik. Maka al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Kalau takwanya paling sempurna, maka penjauhannya paling sempurna. Kalau takwanya kurang, ya berarti apa? Balasannya pun semacam itu juga. Kalau takwanya cacat dicampur dengan dosa-dosa, boleh jadi dia akan dibakar dulu dalam neraka, baru kemudian dikeluarkan lagi. Kemudian ayat ini dijelaskan siapa itu orang yang paling bertakwa. Kenapa? Karena sebagian lakop orang ingin mengikutinya, tapi mereka tidak tahu cara mengamalkannya. Bahkan dalam khutbah Jumat selalu apa? Selalu disebutkan bertakwalah pada Allah. Tapi banyak orang yang dalam kehidupan sehari-hari dia tidak mampu menjalankan karena tidak paham, nggak mau belajar. Nah, sekarang Allah Ta'ala menyemangati kita untuk bertakwa, kemudian menjelaskan gambaran takwa diantaranya apa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang memberikan hartanya untuk menyucikan, untuk bersuci. Baik. Ini menunjukkan pentingnya masalah sedekah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi, demikian pula At-Tabrani dan lain-lain, yang mana Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Wasadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah itu akan memadamkan kesalahan sebagaimana air itu memadamkan api. Baik, berarti sedekah itu sangat membantu kita untuk apa? Menghapus kesalahan dan menjauhkan dari neraka. Baik. Makanya orang yang mati dan dia melihat tempat duduknya di dalam neraka, sebagaimana di dalam hadis-hadis itu, ketika dia mati ditunjukkan tempat duduk di surga, tempat duduk di neraka, maka ucapan dia mengatakan apa itu? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa melakukan yang demikian itu, maka mereka termasuk orang yang merugi. Dan infakkan sebagian dari apa yang kami berikan pada kalian sebelum datangnya kematian pada salah seorang dari kalian. Lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau tidak mengakhirkan saya pada batas waktu yang dekat sehingga saya bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Ini menunjukkan bahwasanya yang paling bermanfaat, yang dirasa paling bermanfaat bagi orang yang mati ketika dia sudah melihat tempat duduk di surga dan di neraka adalah apa? Sedekah. Makanya disebutkan secara khusus dalam ayat tadi. Padahal amal soleh banyak, sebagaimana di dalam ayat-ayat yang lain. Tapi ini menunjukkan betapa pentingnya nilai sedekah di dalam masalah ketakwaan, di dalam masalah agar jauh dari neraka dan untuk membeli surga. Ya Allah. Karena hakikatnya kita memang sedang apa? Berusaha membeli surga dengan amalan kita walaupun tidak mampu, tapi Allah Ta'ala Maha baik. Tapi makanya disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Laili ini juga apa? Secara khusus masalah sedekah. Tapi memberikan hartanya. Ini mencakupi apa? Amal yang mustahab dan juga mencakupi amalan yang wajib. Karena apa? Allah Ta'ala tidak membatasi di situ. Yang penting apa? Niatnya, yatazakka, yaitu untuk menyucikan. Dijelaskan oleh Imam Asy-Syinqiti bahwasanya di sini ada dua maf'ul bih yang tersembunyi. Menyucikan diri sendiri sebagaimana dalam dalil-dalil yang banyak, orang yang beramal soleh ini menyucikan diri dari dosa. Yang kedua adalah menyucikan harta. Karena apa? Dari zakah, yaitu apa? Sebagai penyucian harta. Dan dalil-dalil ma'ruf, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari mereka, dari sebagian harta mereka sedekah untuk engkau menyucikan mereka, untuk engkau menyucikan mereka dan apa itu? Menyucikan harta-harta mereka atau apa? Menumbuh kembangkan mereka dan harta-harta mereka dengan zakat tadi. Dan Imam As-Sa'di mengambil faedah yang sangat mendalam terkait dengan masalah ini, yaitu manakala amal sedekahnya tadi itu adalah untuk menyucikan diri dan harta. Di sini ada isyarat bahwasanya sedekah yang mustahabbah tetapi menghalangi sedekah yang wajib, niatnya menghalangi sedekah yang wajib, maka dia tidak diterima. Yaitu apa? Kalau orang sengaja apa? Sedekah. Misalkan dia dia sudah punya duit yang cukup untuk zakat mal. Dia melihat ini besok sudah mencapai haul dan saya harus zakat. Sementara kalau zakat mal ini adalah apa? 1/40-nya. Saya harus keluar 1.000. 1.000 besar. Maka apa? Ini sebelum masuk waktu itu, yaitu belum masuk besok, berarti saya akan sedekah ke beberapa orang sehingga apa? Kurang 1 ringgit aja. Sudah apa? Langsung lepas dari haul. Memang secara zahir syariat dia tidak lagi wajib bukan haul, tapi apa? Nisabnya sudah tidak sesuai nisab karena kurang 1 ringgit. Tapi karena niatnya adalah untuk lari dari zakat, maka sedekah yang mustahabah tadi menjadi haram dan tidak diterima. Karena yang Allah terima adalah sedekah untuk menyucikan diri dan harta. Sekarang dia apa? Sedekahnya adalah untuk kebakhilan. Dan kebakhilan itu justru menambah kerugian dan kekotoran, bukan kesucian. Maka ini tidak diterima. Dan ini termasuk apa? Tafsir yang sangat mendalam. Dari ayat yang seperti ini ternyata diambil kaidah fiqhiyah bahwasanya amal mustahab yang menghalangi amal wajib maka dia tidak terima. Di antaranya apa? Yaitu qiyamul lail bagus. Amalan sholat yang terbaik setelah sholat wajib adalah sholat malam, qiyamul lail. Tapi kalau dengan sebab itu dia terhalangi dari sholat subuh, yaitu mungkin berlebihan atau apa? Sholatnya di akhir malam, habis itu dia malah tidur dengan sebab keletihan, maka ini tidak diterima karena menghalangi dari yang wajib. Demikian pula amalan-amalan yang lain yang semacam itu. Yang betul apa? Ini dilaksanakan, itu juga dilaksanakan. Yang wajib lebih diutamakan. Wa mali ahadin, wawunya wawu haliyah, dalam keadaan tidak ada, maknanya adalah manafiyah, tidak ada seorang pun yang memiliki
jasa pada diri orang ini, pada orang yang bertakwa ini tujza, untuk dibalasi. Nikmah yaitu pemberian atau jasa. Yaitu apa? Betul-betul dia melakukan itu seperti yang disebutkan di dalam ayat setelahnya. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Hanya saja dia melakukan itu karena ingin mencari wajah Allah yang tertinggi, bukan untuk membalas jasa orang lain. Baik. Apakah membalas jasa orang lain itu tercela? Bahkan itu bagus. Rasulullah bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadisnya sahih dari Ibni Umar, apa itu? Man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa berbuat baik pada kalian, maka balasi dia dengan setara. Mukafa'ah, yaitu setara, bukan balasan yang sikit-sikit. Baik, itu bagus dan itu disyariatkan. Tapi orang yang ini memang dia statusnya adalah paling bertakwa, maka dia melakukan yang lebih tinggi lagi. Bukan sekedar menjalankan syariat, membalas kebaikan dengan kebaikan serupa. Bahkan orang yang tidak punya jasa apapun pada dia akan dia beri. Ini memang orang yang paling bertakwa. Kenapa? Karena ingin mencari wajah Allah Ta'ala. Baik, wala saufa yarda, dan dia nanti akan ridho. Alal khilaf, dia ini kembali ke siapa? Kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan ini kembali ke Allah, yaitu takdirnya apa? Wala saufa yarda man yu'ti malahu yatazakka. Allah akan ridho kepada orang yang memberikan hartanya untuk menyucikan diri. Dan ini adalah keutamaan besar, bukan hanya pahala berupa surga, tapi pahala yang tertinggi, yaitu apa? Diridhoi oleh Allah Ta'ala. Salah satu jenis pahala tertinggi di surga adalah diridhoi oleh Allah Ta'ala. Sementara sebagian ulama yang lain mengatakan karena memang ini bicara tentang orang itu, maka yardo di sini domirnya kembali ke orang itu. Dia akan ridho. Di sini ada isyarat pahala untuk dia itu betul-betul pahala yang hebat, yang tak terbayangkan, sampai dia betul-betul puas. Baik. Bahkan penduduk surga yang paling rendah derajatnya aja dia ridho dengan pahala Allah dan menyangka dirinya itu sudah diberi yang paling besar. Tidak ada orang yang lebih hebat dari dia pahalanya, padahal dia paling rendah. Ya, satu orang mendapatkan apa? Orang yang paling rendah mendapatkan 10 kali kekuasaan raja di bumi. Jelas dia akan ridho. Padahal yang di atas lebih apa? Lebih hebat lagi. Baik. Maka di sini sama saja tafsir pertama atau tafsir kedua ini menunjukkan betapa tingginya pahala untuk orang yang demikian itu. Allah ridho pada dia, dan ini pahala tertinggi, bukan hanya mendapatkan surga, tapi yang lebih atas. Atau apa? Dia diberi banyak sampai dia itu ridho. Dan ini juga kabar gembira. Sedekah yang dia berikan, yang disebutkan dalam ayat ke-18 dan juga ayat ke-19 itu, orang yang tidak ada hubungan apa-apa pun dia kasih, ternyata dibalasi Allah dengan apa? Balasan yang berlipat-lipat sampai dia ridho dan seterusnya. Baik. Dan ada pembahasan, satu lagi pembahasan terkait dengan ayat ini, terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya. Baik. Baterainya habis. Kita lanjutkan besok-besok insya Allah. Karena dibahas di dalam semua tafsir tentang karakter yang mulia dari Abu Bakar dan seterusnya. Wallahu a'lam.